dipersembahkan oleh Di balik hijau hutan dan sunyi sungai di Burung Raya, pernah ada malam-malam yang begitu panjang. Malam yang tak ditandai oleh cahaya lampu, melainkan oleh redupnya lampu minyak yang berkedip di hembus angin. Disinilah hidup dijalani dalam gelap sambil menyimpan harapan suatu hari cahaya akan datang. Siang hari, anak-anak masih bisa tertawa di bawah sinar matahari. Tapi ketika malam tiba, gelap menelan segalanya. Belajar hanya bisa dengan cahaya temaram lampu teplok, berasap dan membuat mata perih. Setiap huruf di buku menjadi kabut, halaman demi halaman terasa berat. Pendidikan seakan terhambat hanya karena cahaya yang terlalu lemah untuk menerangi impian mereka. Di dapur, ibu-ibu mengandalkan kayu bakar. Untuk penerangan, mereka memanfaatkan senter dengan baterai, sambil membayangkan dapur dengan lampu terang dan alat masak nasi listrik yang sederhana seperti di kota. Gelap itu bertahan lama karena jalan menuju desa bukan jalan mudah. Lumpur sering menjerat roda, debit air sungai tak jarang menghalangi perjalanan. Namun bagi PLN, setiap rintangan hanya menjadi ujian, bukan alasan untuk berhenti. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, cahaya listrik mulai menjangkau desa-desa terpencil di Kabupaten Murung Raya. Program listrik desa ini menjadi bukti komitmen pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk menghadirkan keadilan energi bagi seluruh rakyat. Pemerintah pusat bersama pemerintah Kabupaten Murung Raya mengambil peran utama membuka akses, menyiapkan pembangunan, dan memastikan manfaatnya sampai ke rumah-rumah warga. Dengan dukungan PLN sebagai mitra strategis, desa yang dulu gelap kini bisa belajar, berusaha, dan beraktivitas lebih baik di malam hari. Terang listrik bukan hanya cahaya, tapi juga harapan baru bagi masa depan Murung Raya. Dari tahun ke tahun, PLN terus berjuang membawa terang, menembus medan berat, melintasi jalan tambang dan perkebunan. Semua itu demi menepati sebuah janji bahwa cahaya akan sampai ke setiap warga. Sasaran desa yang kami lakukan mulai 2022, 2023 itu sudah 32 desa. Tentunya yang menjadikan tantangan salah satu memasuki area perusahaan. Share horing road, jalan horingnya perusahaan batubara, dan beberapa perusahaan perkebunan yang lain maupun logging. Di desa Hingan Toko, Sastro Minarto menyaksikan sendiri betapa mahalnya harga sebuah terang. Selama bertahun-tahun, warga hanya bergantung pada genset kecil, tak terkecuali dirinya. Dua liter bensin per malam setara dengan Rp40.000. Jika sebulan, tentunya lebih dari Rp1.000.000 harus dikeluarkan. Bagi petani dan buruh kebun, angka itu adalah beban yang tak mudah ditanggung.
Tetapi demi pekerjaan kantor desa, demi surat yang harus diketik, dan demi anak-anak yang butuh belajar, genset itu mau tak mau harus tetap menyala. Dengungnya jadi lagu malam yang membosankan. Tapi tak ada pilihan lain. Ketika kabar listrik desa datang, pemerintah desa jadi garda terdepan. Sosialisasi dilakukan, penjelasan diberikan. Warga diajak memahami, listrik bukan sekedar proyek, tapi kebutuhan bersama yang akan mengubah hidup mereka. Ya, dalam artian progresif, pertama terkait kendala itu ya memang itu hal wajar, Bu. Yang namanya kita butuh kemerdekaan ataupun kita merdeka dari kegelapan itu butuh perjuangan. Kalau tidak ada tantangan itu bukan perjuangan namanya. Ibu Yensi adalah saksi bagaimana repotnya hidup tanpa listrik. Setiap pagi, ia terbangun dengan mata perih dan hidung hitam. Setiap kali memasak, ia hanya bisa berandai. Andai ada listrik, hidup pasti lebih mudah. Sebelum ada listrik itu, kita pakai lampu tembok ya, yang minyaknya itu dari solar. Terus kita itu memasak itu pakai kayu bakar di dapur ya. Nah, yang sebelum terus anak-anak itu susah sekali belajarnya pakai lampu tembok itu. Bagi Meisha, siswi SMP di Hingan Tokung, menyalin pelajaran di malam hari seperti ujian kesabaran. Lampu terlalu redup, huruf-huruf kabur, dan matanya sering terasa perih. Tulisnya itu nggak jelas, hurufnya nggak kelihatan, mata saya perih gara-gara lampu itu tidak terlalu jelas. Nggak bisa nulis karena nggak kelihatan, sama mata perih kena asap itu. Semua penantian itu akhirnya berbuah. PLN bersama Pemkab Murung Raya menembus jalan berlumpur, melewati sungai, dan menghadirkan terang di desa. Pada suatu hari yang bersejarah, lampu menyala serentak di rumah-rumah warga. Rasa haru menyelimuti hati warga. Tepuk tangan menggema. Murung Raya tak lagi gelap. Ia kini disapa cahaya. Ini menjadi harapan warganya. Ucapannya sederhana, tapi maknanya begitu dalam. Terang ini bukan hadiah, melainkan hasil kerja bersama. Ada PLN, ada pemerintah daerah, ada kementerian, ada pula warga yang rela menunggu dengan sabar. Semua ikut
desa-desa. Listrik desa adalah tonggak penting, sebuah langkah strategis agar Murung Raya tak tertinggal, agar kualitas hidup warganya setara dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Usai peresmian, suasana berubah menjadi pesta rakyat. Musik yang menghibur menggema. Lampu berwarna-warni yang belum pernah ada sebelumnya menghiasi panggung. Warga bergembira, anak-anak berlarian, orang tua bernyanyi. Di sini jelaslah terlihat listrik bukan hanya cahaya, ia juga menghadirkan sukacita. Itu, warga bahkan bisa menikmati layar tancap. Film dari proyektor bisa diputar di tengah lapangan desa. Sesuatu yang dulu hanya mereka. Listrik adalah revolusi. Administrasi kini lebih cepat. Surat bisa diketik, laporan perubahan juga terasa di sekolah. Guru-guru kedepannya akan bisa memanfaatkan Kami bangga, Bu. Kami punya rasanya berbahagia. Artinya istri kami mudah-mudahan dan ada listrik ini pemerintah lagi melihat ke belakangnya, ke depannya bukan ke belakangnya, ke depannya diberikan kami sinyal Starlink apakah supaya kami bisa membuat di Pudik kami bisa membuat di SD kami sendiri. Kepala sekolah Bako tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Listrik baginya tak hanya alat untuk membuat sekolah terang, tapi juga membuka banyak pintu harapan baru bagi siswa-siswanya. Bisa kami yang gelap dulu menjadi terang, gara-gara ada PLN. Berarti PLN itu membuat gara-gara yang bagus, bukan yang positif, bukan negatifnya. Itu bagi kami. Kami terima kasih kepada PLN yang telah memberikan penerangan buat desa yang sangat terpencil ini. Tak hanya pendidikan, perekonomian warga pun ikut bergerak. Ya, listrik memberi kesempatan baru. Warung kecil kini bisa punya kulkas. Minuman dingin dijual, es batu dibuat sendiri. Sesuatu yang dulu mustahil, kini menjadi nyata. Belum ada listrik kan kita agak repot itu jualan itu. Apalagi kalau kayak saya ini kan jualannya kan es apa segala macam. Kayak ayam, ikan itu kan. Jadi kita ngambil esnya itu harus ke bawah dulu. Perjalanan itu 1 jam dari sini itu kalau kita naik mobil itu kan. Jadi kita setiap hari itu ngambil es itu dari sana, dari bawah. Ya sekarang karena pas sudah ada listrik ini kan ya sudah ada bisa nyolekin kulkas apa segala macam kan. Otomatis kan nggak ada lagi kita ngambil-ngambil dari bawah itu. Kulkas mungkin sederhana bentuknya, tapi dampaknya luar biasa. Pendapatan warung naik,
Sementara warga sekitar senang bisa menikmati minuman segar. Listrik menghidupkan usaha, menggerakkan roda ekonomi. Dari ruang kelas hingga warung kecil, dari kantor desa hingga panggung hiburan, kini semua merasakan manfaat keberadaan listrik. PLN tak hanya menyalakan lampu, tapi menyalakan kehidupan. Terletak di Kabupaten Murung Raya, Desa Hingantokung bukanlah sekedar pemukiman biasa. Ini adalah desa relokasi yang warganya dipindahkan dari lokasi lama di Desa Tumangpau pada tahun 2010. Warganya sehari-hari menggantungkan hidup dengan berladang, berkebun, atau menjadi karyawan di perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi tak jauh dari desa. Posisinya yang cukup terpencil membuat akses terhadap fasilitas modern, terutama listrik, menjadi sebuah perjuangan panjang selama bertahun-tahun. Medan yang berat menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan. Akses jalan yang belum sepenuhnya memadai menjadi kendala besar. Terutama saat PLN perlu memobilisasi material berat seperti tiang listrik dan trafo. Ada beberapa desa yang memang selama ini aksesnya itu hanya sebatas jalan kecil ya, jalan kecil ataupun jalan-jalan yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan roda 2. Sedangkan kami butuh mobilisasi tiang, kemudian trafo yang notabene itu sangat besar dan sangat berat ya. Tantangan tidak hanya datang dari kondisi jalan. Bupati Murung Raya, Herius, menjelaskan, rintangan yang dihadapi bersifat kompleks, mencakup cuaca hingga regulasi. Namun semua dapat diatasi berkat kerjasama yang solid. Bermacam halangan terkait masalah infrastruktur, terkait masalah cuaca, berbenturan dengan aturan, dengan juga permintaan masyarakat dan sebagainya. Tetapi dengan kebersamaan dan semangat kita yang kompak sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Jalanan yang becek, roda yang terperangkap lumpur, seolah menjadi pemandangan biasa di jalan lintas Puruk Cahu menuju Hingantokung, Kabupaten Murung Raya. Belum lagi ada Sungai Barito yang harus diseberangi. Semua itu hanyalah sebagian dari kisah panjang perjuangan PLN dalam menyalakan desa. Sejak dulu, Desa Hingantokung di Murung Raya tak pernah mudah untuk ditembus. Tapi semangat warganya lebih besar dari rintangannya. Setiap meter kabel yang dipasang adalah cerita keringat. Setiap tiang listrik yang berdiri adalah tanda bahwa janji sedang ditepati. Bagi PLN, listrik bukan sekedar infrastruktur, melainkan wujud pengabdian. Kami tidak mau membatalkan apa atau menunda. Nah, jadi kami gas. Pokoknya tidak ada kendala-kendala itu jangan bicara tentang kendala atau hambatan, tapi tantangan yang harus kita tunduk. Capai tahun 2030 tersebut, seluruh desa
maupun kelurahan yang ada di Kabupaten Mororaya sudah berlistrik PLN, sehingga antara apa yang dicanangkan oleh Pak Bupati dengan apa yang kami lakukan itu seiring dan sejalan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Mororaya. Target itu bukan sekedar angka, ia adalah janji bahwa tak ada satupun desa yang akan ditinggalkan dalam gelap. Ada rasanya senang karena rumah akan terang. Jadi belajarnya juga akan bisa fokus, bagus, baik. Senang. Kenapa? Senang karena lihat bukunya, lihat tulisannya terang. Belajarnya bisa lama. Murung Raya kini bukan lagi cerita tentang gelap. Ia adalah kisah terang yang lahir dari tekad dan kerjasama. PLN dan pemerintah daerah telah menyalakan bukan hanya lampu, tapi juga harapan. Meski puluhan desa sudah terang, perjalanan PLN belum selesai. Masih ada desa lain yang menanti giliran, dan inilah pekerjaan rumah yang akan terus diperjuangkan. Cahaya itu akan terus menyebar, hingga setiap rumah merasakan adilnya energi. Karena listrik bukan sekedar lampu yang menyala, tapi juga nafas kehidupan. Inilah terang yang hadir untuk semua. Dipersembahkan oleh